أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقوا 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Artinya telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Bani Israel bercerai-berai atas 72 golongan dan lagi akan bercerai-berai umatku atas 73 golongan. Semua mereka ke neraka melainkan satu golongan, ini yang selamat, ini yang surga. Lalu sahabat-sahabat berkata, siapa golongan yang selamat itu hai Rasulullah? Rasulullah bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang menjalani jalan yang aku atasnya dan jalan sahabatku. Meriwayatkan hadis itu Abu Daud dan Tirmidzi. Sabda Nabi Muhammad, ma ana alaihi wa ashabi hum ahlus sunnah wal jamaah, itu ialah ahlus sunnah wal jamaah. Hadis yang tersebut tadi sama juga dengan hadis yang telah diriwayatkan daripada keduanya pula oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi Muhammad bersabda, wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajis. Artinya bahwasanya barang siapa hidup di antara kamu panjang umur, maka ia akan melihat ikhtilaf yang banyak perselisihan, sampai 73 golongan tadi. Maka lazimi oleh kamu ketika kamu melihat ikhtilaf yang banyak itu sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin yang dapat ditunjuk, yaitu sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gigit oleh kamu atasnya dengan pahaman, artinya pegang kuat-kuat. Meriwayatkan hadis itu Abu Daud dan Tirmidzi. Maka itulah bagi kita hendaknya mengikuti pesan Nabi itu, melazimi sunnah Nabi dan sunnah khulafair rasyidin. Misalnya hari Jumat kita sembahyang Jumat bang 2 kali dulu, sesudah masuk waktu bang, kemudian sesudah kita sembahyang qabliyah Jumat dan lalu khatib naik ke atas mimbar, maka lalu bang pula, tukang bang di hadapan khatib. Jadi 2 kali bang itu adalah mengikut sunnah Nabi dan sunnah khulafair rasyidin. Di zaman Nabi Muhammad SAW bang itu hanya sekali, yaitu bang yang di hadapan mimbar, di hadapan khatib itu. Tatkala di zaman Sayyidina Utsman ibni Affan, maka lalu Sayyidina Utsman memerintahkan bang 2 kali. Pertama sudah masuk waktu, dan kedua waktu khatib sudah di atas mimbar. Semua sahabat tidak ada yang ingkar atas perintah Sayyidina Utsman ibni Affan itu, semuanya akur saja. Jadi itu mengikut sunnah sahabat Nabi, khulafair rasyidin, Utsman ibn Affan, dan yang di hadapan mimbar itu mengikut sunnah Nabi Muhammad. Kita ikuti keduanya itu ialah menurut perintah Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin.
Misalnya pula bulan puasa, kita sembayangan tarawih berjamaah di masjid dilanggar 20 rakaat. Di zaman Nabi Muhammad SAW pada permulaan baru disyariatkan sembahyang tarawih. Nabi Muhammad sudah menyampaikan syariat sembahyang tarawih, maka Nabi Muhammad tidak ada mengerjakan sembahyang tarawih itu berjamaah di masjid. Hanya sembahyangan masing-masing di rumah. Pernah satu malam Nabi Muhammad di masjid sembahyang tarawih, lalu datangan orang 4 ekor. Tatkala Nabi Muhammad sembahyang tarawih selesai 8 rakaat, Sidin mengetahui orang banyak mengikut, maka Sidin naik ke rumah. Dan sesudah itu kada lagi turun ke masjid berjamaah. Maka tatkala zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab, lalu Sayyidina Umar memerintahkan sembahyangan tarawih di masjid-masjid berjamaah, baik pun masjid jami atau masjid kerjami, berjamaah sembahyang tarawih 20 rakaat. Jadi kita mengerjakan sembahyang tarawih di masjid dilanggar berjamaah 20 rakaat, itu ialah mengikut sunnah Nabi dan mengikut sunnah Khulafaur Rasyidin, itu mengikut sunnah Umar bin Khattab. Dan kalau Sayyidina Umar memerintahkan berjamaah dari 20 rakaat, seorang sahabat pun tidak ada yang ingkar. Kenapa jadi pelayan di zaman Nabi? Tidak ada akur keberatan. Maka itulah kita mengerjakan 20 rakaat berjamaah, itu mengikut sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Mana dulu baik mengikut sunnah Nabi di Jepang. Nah kalau nak mengikut sunnah Nabi aja kan ada berjamaah masing-masing aja di rumah. Tetapi Nabi yang menyuruh kita mengikut sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Serta Sayyidina Umar tahu Nabi Muhammad 8 dari sembahyang di masjid, lalu naik ke rumah, bahwa Nabi Muhammad itu menambah di rumah 12 rakaat jumlah 20. Dan sebabnya Nabi tidak mementingkan berjamaah di masjid dilanggar, Sayyidina Umar tahu, dan Nabi Muhammad pun ada bersabda, limbah sudah Sidin naik dari malam dulunya Sidin ada mengabarakan, hanya saja aku Sidin naik ke rumah karena mementingkan berjamaah sembahyang tarawih itu, karena aku khawatir kalau sembahyang tarawih itu dipardukan kayak kamu lalu lemah mengerjakannya. Wajib lalu koler lalu berdosa. Ketika itu wahyu masih lagi turun. Tatkala Nabi sudah wafat di zaman Sayyidina Umar, sudah tentu saja aman dari diwajibkan. Maka itulah Sayyidina Umar perintahkan berjamaah di masjid jami dan di lainnya 20 rakaat. Semua sahabat yang lainnya kada ada yang ingkar. Itulah misal kita hanya mengikut sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, yaitu di sini sunnah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri ada berkata tentang sembahyang tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid, nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini Sayyidina Umar bid'ah yang sebaik-baiknya. Jadi kita mengetahui bid'ah itu bukan hanya satu dolalah aja, tetapi bid'ah itu bermacam-macam. Ringkasnya bid'ah terbagi dua. Pertama bid'ah syar'iyah, kedua bid'ah lughawiyah. Bid'ah syar'iyah itu semuanya dolalah, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Umpamanya sembahyang zuhur antara katang diulah jadi 5, nah itu bid'ah syar'iyah. Semua bid'ah syar'iyah dolalah, itu yang disampaikan oleh Nabi, wa kullu bid'atin dolalah, tiap-tiap bid'ah dolalah. Tetapi bid'ah yang kedua, bid'ah lughawiyah, bid'ah pada lughah, yaitu barang yang tidak ada dikerjakan di zaman Nabi, lalu dikerjakan zaman yang sudah, itu ngarannya bid'ah terbagi 5 bahagi.
Pertama, bid'ah hasanah, macam tadi sembahyang tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid, bang 2 kali hari Jumat, tidak ada di zaman Nabi 2 kali bang. Kedua, bid'ah wajib, tidak ada di zaman Nabi, dikerjakan dulu tetapi wajib, semacam mengurukutakan Quran dalam satu khatam. Itu adalah sesudah Nabi Muhammad wafat. Di zaman Nabi Muhammad tidak ada Quran berkeruput sekhataman itu, hanya masyhur itu ditulis dari kertas atau kain atau ditulang olhasil bercerai-cerai. Kemudian tatkala Nabi Muhammad wafat, lalu menjadi khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sidin melanjutkan peperangan yang dijalankan oleh Nabi. Maka pada suatu peperangan banyak umat Islam yang hafal Quran mati syahid, terbunuh di medan perang. Sayyidina Abu Bakar berpikir, namun ini habisan yang hafal Quran, akhirnya Quran itu habis. Maka lalu Sayyidina Abu Bakar mulai mengusahakan menghimpun Quran. Tetapi kalau sampai selesai, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian diganti khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Ini meneruskan usaha Sayyidina Abu Bakar menghimpun Quran, tetapi kada sampai selesai, Sayyidina Umar pula meninggal dunia. Akhirnya diganti khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina meneruskan usaha menghimpun Quran, maka di zaman Sayyidina Utsman lah selesainya Quran terhimpun satu mushaf itu dengan tulisan Sayyidina Utsman sendiri yang dinamakan dengan Rasam Utsmani. Itu adalah bid'ah, tetapi bid'ah wajib, karena jika ada dihimpun Quran satu khatam, saya ada sampai ke kita ini. Adapun yang ketiga, bid'ah yang makruh, maka itu misalnya macam ukir-ukir masjid, berkambangan, itu bid'ah di zaman Nabi kebeda, dan bid'ahnya makruh. Di zaman Nabi masjid ada dapat persisan ukir. Di zaman Sayyidina Utsman mulai memperhiasi masjid Madinah paling bagusannya. Di zaman Sayyidina Utsman itu ngaruhnya bid'ah yang makruh. Yang keempat, bid'ah yang haram, itu macam bid'ah yang melanggar hukum, manca, memberi syaitan, memberi hantu, itu bid'ah yang haram. Adapun yang kelima, bid'ah yang mubahah, yang harus segala yang tidak ada di zaman Nabi, baik pun tentang kebaikan atau tentang adat kebiasaan keduniaannya, ya bid'ah juga. Macam di zaman Nabi ketika orang makan bersendok sebagai lembu, maka itu kita bersendok bergarpu, itu pun masuk dinamakan pada lugatnya bid'ah yang mubahah, bid'ah yang harus. Itulah bahagi-bahagi bid'ah. Kemudian seterusnya disebutkan oleh mu'alif di sini sebuah riwayat daripada Subayd ibn Abi Fudalah al-Makki, berkata ia, orang membicarakan di sisi Imran ibn Husain pembicaraan syafaat, maka Imran pun menerangkan kita wajib percaya syafaat, karena di hari kiamat para anbiya mursalin memberi syafaat, demikian pula para ulama dan syuhada yang memberi syafaat. Tiba-tiba lalu berdiri di antara orang yang hadir itu seorang laki-laki berkata, hai Imran, engkau ini menceritakan kepada kami beberapa cerita yang kami tidak ada mendapat baginya pokok di Quran, tidak ada asalnya di Quran. Ini rupanya masuk orang yang ingkar syafaat. Ketika itu lalu berkata Imran, hei laki-laki, engkau sudahlah membaca Quran? Sudah. Nah, aku bertakon, adalah engkau mendapat dalam Quran itu sembahyang Isya 4 rakaat, sembahyang Maghrib 3 rakaat, sembahyang subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, adalah keterangannya dalam Quran?
Ujar si laki-laki tadi, tidak ada. Ujar Imran bin Husain, dari mana kamu mengambil itu? Bukankah kamu mengambil dari kami? Imran bin Husain kan sahabat Nabi, dan kami mengambil dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata, ya, bahwasanya Allah di dalam Quran telah menyebutkan firman-Nya, ujar Imran bin Husain, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang mendatangkan akan kamu di Rasul, ambilkan dia, dan barang yang menegah Rasul akan kamu daripadanya, jauhilah. Kami telah mengambil dari Rasulullah SAW beberapa perkara yang kamu dengan dia tidak ada mempunyai pengetahuan. Laki-laki tadi orang tidak berdapat lawan Nabi. Ringkasnya, semua hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai syarat dan menerangkan isi Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Quran firman-Nya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Artinya, dan kami turunkan kepada engkau, Nabi Muhammad, Quran, supaya engkau menyatakan, menerangkan atau menghuraikan bagi manusia barang yang diturunkan kepada mereka itu. Maka apabila bertentangan hadis dengan zahir Quran, kita wajib mengamalkan hadis. Kenapa orang? Apakah hadis itu lebih kuat dari Quran? Bukan hadis lebih kuat dari Quran, tetapi Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan hadis itu lebih mengetahui dengan ayat Quran dari kita. Nah, membedakan bertentangan. Ada Quran, kalau hadis itu bertentangan. Nah, maka misalnya di dalam Quran disebutkan, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak mendengarkan orang mati. Jadi pada zahir itu ada orang mengatakan orang mati tidak mendengar apabila dibacakan talakin. Tetapi dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada bersabda, waktu di padang Badar menghadap Khalid, waktu Sidin memenderi orang yang mati, ujar Sayyidina Umar, apakah sampai untuk memenderi orang yang sudah mati, sudah jadi bangkai? Rasulullah lalu bersabda, ma antum bi asma'a minhum, bukan kamu yang hidup ini lebih mendengar dari yang mati. Sama aja, dia mendengar, kamu yang hidup mendengar, yang mati mendengar. Maka nanti terpegang di hadis ini, orang mati yakin mendengar, dibacakan talakin mendengar. Apakah orang lebih kuat hadis dari Quran? Bukan lebih kuat hadis dari Quran, tetapi Nabi Muhammad yang mengucapkan hadis itu lebih tahu maksudnya Quran dari orang yang mengadakan bertentangan. Nabi Muhammad tahu bahwa yang dimaksud mauta di ayat tadi bukan orang yang mati kedehinak itu, tetapi orang yang mati hatinya. Abu Jahal, Abu Lahab itu mati hati, buktinya sunging telinganya mendengar, tapi kada menurut. Jadi yang dimaksud mauta orang yang hatinya sudah mati. Engkau kada mendengarkan, biar sunging telinganya kada menurut juga. Bahkan kalau kita lanjutkan ujungnya ayat Quran itulah, maka ayat itu adalah berbunyi demikian. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Engkau Muhammad tidak mendengarkan orang yang mauta dan tidak mendengarkan orang yang asom tulis. Iza walau, apabila mereka berpaling, mudbirin, membalakang. Sudah tentu aja kalau nang mati dalam kubur itu dibacakan talakin dari semua belakang. Tentu aja nang mati hati orangnya masih hidup, itu nang bisa membelakang, bisa lari kada mengikut. Dan alasan kita yang mengatakan apabila bertentangan hadis dengan zahir Quran kita wajib amalkan dengan hadis adalah diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, sayati qaumun yujadilunakum bi syubuhatil Quran fa'uduhum bis sunan fa inna ahlas sunnati a'lamu bi kitabillahi azza wa jalla. Ujar Sayyidina Umar, lagi akan datang kaum yang membantah kamu dengan syubhat Quran. Ini bertentangan dalam ayat ini. Lawan olehmu dengan hadis.
karena bahwasanya ahli hadis lebih mengetahui dengan kitab Allah. Di dalam hadis yang pertama tadi, Nabi Muhammad menyertakan sunnah Khulafair Rasyidin dengan sunnah Nabi sendiri. Lazimi sunnahku dan sunnah Khulafair Rasyidin al-Mahdiin. Jadi Nabi Muhammad sertakan sunnah Khulafair Rasyidin dengan sunnah Nabi sendiri, karena Nabi tahu bahwa sunnah Khulafair Rasyidin aman dari kesalahan, pasti benar. Sesungguhnya telah datang riwayat seorang laki-laki di zaman Nabi sendiri ini bersumpah ia tidak mau watok istrinya kada menjima hinan sahin lawasnya, maka sesudah bersumpah timbul menyesal, lalu berpikir berapa lawasnya kau ini kada boleh mengurubuti istriku. Apabila orang kada tahu kan wajib bertakon dia nang tahu. Dalam Quran Tuhan sudah sebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertakun lawan orang tahu kalau kamu kada tahu. Maka si laki-laki yang bersumpah tadi lalu datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertakun, Abu Bakar telanjur bersumpah tidak mau wafat istriku, kada menjima sahin lawasnya. Berapa lawasnya aku kada boleh menghimpuni istriku itu? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, engkau tidak boleh berkerubut istri engkau lawasnya seumur hidup. Maka si laki-laki tadi dengan sedih tadi menerima itu turunnya. Kemudian berpikir kalau ada jalannya lagi bertakun jago kayak Umar bin Khattab, lalu bertakun lawan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjawab, engkau tidak boleh berkerubut istri engkau 40 sanah 40 tahun. Kemudian bertakun lagi, karena tadi walaupun ada harapan diimpunnya tapi 40 tahun. Kayaknya sebab pandangan bang. Jadi kalau ada keringanan tanya kepada Utsman bin Affan. Maka Sayyidina Utsman menjawab, engkau tidak boleh berbuat istri engkau setahun. Walaupun setahun sudah dikit, tetapi namun dihadang setahun, ya lawas juga. Maka akhirnya ia bertanya lagi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menjawab, engkau tidak boleh berkerubut dalam masa serianan semalaman. Nah ini makam akur sekali lainnya. Malam tadi bersumpah, hari ini bertakon, kena malam bisa. Tetapi orangnya orang takwa kepada Allah. Kalau aku katakan berbuat, maka ujar Abu Bakar seumur hidup aku itu salah. Oleh karena ada takwa itu kedua itu. Lalu ia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menakunakan itu dan mengabarkan jawaban yang keempat tadi. Nabi Muhammad lalu bersabda, panggil ya Nabi. Yang keempat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu dipanggil terus kedatangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan laki-laki yang bersumpah tadi. Maka Nabi Muhammad lalu bertanya kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa dalil engkau mengatakan bahwasanya seumur hidup? Ujar Abu Bakar, dalil ulun firman Allah membicarakan umat Yunus, wa matta'nahum ilahin, kami beri nikmat mereka, umat Nabi Yunus, ilahin ilam qidai ajarin, sampai habis umur mereka. Jadi seumur hidup. Kemudian Nabi bersabda kepada Umar, apa dalil engkau mengatakan 40 tahun? Maka berkata Sayyidina Umar, dalil ulun firman Allah, hal ata alal insan hinum minad dahr. Artinya sesungguhnya datang ada insan Nabi Adam. Beri dahar tidak disebut Adam dan belum disebut manusia, hanya tanah bertampak, baikung dan berkepala, bertangan, berawak, berbatis. Lawasnya hinum minad dahr ay 40 sana 40 tahun. Jadi 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Utsman, apa dalil engkau mengatakan setahun? Nah, Utsman menjawab, ulun mengambil dalil firman Allah,
tu'ti ukulaha kullahinin, mengeluarkan buah pohon kurma saban hin, tentu saban tahun ay kullasana. Dan bersabda Nabi Muhammad kepada Ali, apa dalil engkau mengatakan hin itu serianan semalaman? Sayyidina Ali menjawab, kulun mengambil dalil firman Allah, fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Subhanallah sabbihu ay sallu, sembahyang kamu ketika kamu bersore-sore dan ketika berpagi-pagi. Yang dimaksud berpagi-pagi mulai tengah malam sampai tengah hari, termasuk situ sembahyang subuh. Yang dimaksud sore mulai tengah hari sampai tengah malam, termasuk di situ sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi itu serianan semalaman. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ittadaitum. Sahabatku dan Nabi samalon bintang. Dengan mana kamu mau ikut, dengan mana kamu mengambil petunjuk, kamu dapat petunjuk. Jadi benar semuanya sama bintang. Orang dulu tuh ambil petunjuk di bintang, semoga ada pedoman. Orang musafir belayar ya. Maka bintang mana aja dia ambil petunjuk, dapat petunjuk. Tentu kada sesat. Sahabatku macam itu juga, sama lawan bintang. Dengan mana kamu ambil petunjuk, kamu dapat petunjuk. Jadi yang namanya ikut kaul Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, Ali kah. Tetapi aku jar Nabi memilih akan engkau. Si rajul yang bersumpah. Ikutilah kaul Ali karena mengambil keringanan atas engkau. Ujar sila kita ini pun nang cocok lerninya serianan semalaman. Nah itu mengambil petunjuk dari sahabat nang mana dia pun kamu dapat petunjuk. Itu adalah pada orang yang bertaklid pada zaman yang hampir dengan zaman sahabat. Karena sahabat itulah mereka yang kenal tempat jatuhnya wahyu, turun wahyu ini sebabnya. Dan sahabat pula yang mendengar kenyataan atau keterangan uraian Nabi Muhammad SAW. Mereka itu sahabat mengikut akan petunjuk-petunjuk dari Nabi. Adapun di zaman kita sekarang, kita kada berdapatan dengan sahabat. Sahabat kada mengarangkan kitab kalau ini mazhab Abu Bakar sampai ke kita kada ada. Maka tidak harus taklid melainkan kepada imam yang empat. Kada boleh orang taklid kepada selain dari imam yang empat, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Karena mazhab yang empat ini sudah ditetapkan, sudah dikenal fawaidnya, sudah tetap hukumnya, sudah mudawwan, sudah diberi kitab. Bersalahan lain daripada mazhab yang empat, maka tidak ada ditadwinkan, tidak ada dibukukan, tidak ada dikenal fawaidnya, tidak ada ditetapkan hukum-hukumnya. Dari itulah maka kepada orang yang tidak sampai kepada derajat mujtahid mutlak wajib bertaklid kepada salah seorang mazhab yang empat dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kepada salah satu artinya kan tidak boleh diborong keempatnya. Kalau kalian punya cocok penaringan ambil mazhab Abu Hanifah. Ini lagi pina ringan ambil mazhab Malik. Ini pina cocok lawan kemauan ambil mazhab Syafi'i. Ini lagi pina enteng ambil mazhab Hambali. Maka apabila dihimpun keempatnya ambil sini ambil situ menjadi mazhab yang kelima. Kita keluar dari empat. Hanafi kada mengakui, Maliki kada mengakui, Syafi'i kada mengakui, Hambali kada mengakui. Jadi mazhab yang kelima. Umpamanya aja wadah yang macam godoh, pisang, lenting abang, jelabia, diharu keempatnya jadi wadah yang apa ya? Sudah tentu aja lain dari godoh, lain dari pisang, lain dari walhasil jadi wadah yang kelima. Itulah maka wajib bertaklid mengikuti salah satu mazhab yang empat. Mazhab Hanafi,
Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun tarikh ringkas mazhab empat itu dah. Maka yang pertama Abu Hanifah, disebut orang Imam Hanafi, itu sudah dilahirkan pada masa sahabat Nabi Muhammad masih banyak, yaitu dilahirkan pada tahun 80 Hijrah. Imam Abu Hanifah mengambil ilmu, belajar an arba'ati alafi syekhi minat tabi'in, dari 4.000 guru dari surang tabi'in. Perguruan aja 4.000. Selain ilmu sangat banyak, sangat alim, sidin pula orang yang sangat mengerjakan ibadat. Di bulan Ramadan, Sa'ban Ramadan, sidin khatam Quran 60 khatam, siang sekhatam, malam sekhatam. Adapun Imam Malik itu sudah dilahirkan pada masa sahabat Nabi Muhammad masih banyak, tabi'in sudah ada, dan Ansor pun masih ada di Madinah. Itu dilahirkan pada tahun 93 Hijrah. Imam Malik mengambil ilmu dari 700 guru, di antara yang 700 itu 300 dari tabi'in. Tabi'in karena mengambil dari sahabat. Imam Malik hafaz hadis, mi'atu alfi hadis, 100.000 hadis di kepala dengan sanadnya ampulan oleh Rasulullah 100.000. Imam Malik lah yang diizinkan di negeri Madinah itu berfitwah. Orang-orang yang lainnya dari ulama-ulama kada diizinkan. Disiarkan di negeri Madinah. La yufti wa Malik fil Madinah. Orang tidak boleh berfitwah selama Malik di negeri Madinah ada. Jadi sidin nanti yang diizinkan berfitwah, artinya sidin tentang pelapis ilmu pengetahuan. Ini ada sesuatu sabab, sesuatu kejadian luar biasa. Seorang bini meninggal dunia. Tatkala dimandiri oleh tukang mandi, lalu si tukang mandi ini memiratus bilang gitu, istinja membasuh kemaluan. Tiba-tiba tangan si nang memandi berikut dengan faraj si nang mati itu. Sedaging sekali berikut dimapai. Maka cekar dikubur, dimapa tangan ini berikut. Maka orang bingung. Akhirnya mereka itu menanyakan kepada orang-orang alim, dimapa memperbuat? Apakah yang dipotong tangan yang mandi atau faraj yang mati? Maka orang-orang menjawab, wallahu a'lam. Kedua ini lantaran karena pengetahuan, lamun dengan pikiran aja potong kita dan mati juga farajnya itu. Tetapi orang menanyakan hukum Tuhan pada orang wanita dengan kerja pendapat pengetahuan. Kemudian Imam Malik ditanya dari yang demikian, lalu Imam Malik berkata, sebelum aku menjawab, lebih dulu tanya si tukang mandi itu, apa yang diucapkan oleh muntungnya waktu menaruhkan tangan ke kemaluan yang mati itu. Maka lalu ditanya si tukang mandi. Si tukang mandi lalu menjawab, memang ada tadi yang diucapkan oleh lidahku. Aku waktu menaruhkan tangan ke kemaluan sinang mati ini berkata, "Qolama apa fazal farjurobat." Orang ini maksiat lawan Tuhan. Itu ucapan tukang mandi. Nah, artinya ini ada dakwaan zina. Maka lalu diterangkan kepada Imam Malik. Nah, ujar Imam Malik ini ngarannya kadzab, menuduh perzinahan. Apabila orang menuduh orang berzina dengan tidak ada bukti, maka menurut hukum Islam dipukul 80 pukul. Walladzina yarmuna hingga sampai walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh, nah, kemudian tidak mengadakan saksi yang cukup, pukul 80 pukul. Maka pukullah dari Imam Malik si perempuan nang memandi nang mengucapkan ucapan itu, niscaya tangannya terpacul, lalu dipukul. Orang kerjaan
mukul negara berdasar Islam ada tukang hatnya. Tatkala dipukul 1, 2 sampai 80 tepat dalam tangan tadi. Maka dari sebab itulah lalu disiarkan di negeri Madinah, jadi orang tidak boleh berpitua selama Malik masih ada di Madinah. Adapun Imam Syafi'i yang ketiga, radhiyallahu anhu, ia dilahirkan tahun 150. Jadi 57 tahun ta'anum pada Imam Malik. Ia hafaz Quran ketika umur 7 tahun. Hanya 7 tahun hafal sudah Quran. Lamun anak kita nyer belajar alif ba. Dan hadis muwatta hafal umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun Quran sudah hafal, hadis khataman muwatta hafal. Sirin ahli ibadat malam cuman malam itu dibagi 3. 12 jam bagi 3, 4 jam. Nah, sepertiga buat ilmu, mutalaah, muzakarah, sepertiga buat sembahyang sunat, dan sepertiga buat guling. Imam Syafi'i mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Kuat menahan marah, itu sifat ilmunya. Zuhud, contohnya ada loba lawan dunia, bahkan murahan dia dengan dunia. Karena kejadian sesuatu kejadian, yaitu Imam Syafi'i mengupah orang menjahit baju gamis, bawa kain ke pasar minta jahitakan lawan tukang jahit. Tukang jahit ini terbelujur, tukang jahit yang gila. Kada kenal lawan Imam Syafi'i. Tatkala sudah putus, sekian upahnya diukur, apabila mengambil hari tatkala sudah sampai hari itu, Imam Syafi'i datang mengambil baju gamis itu. Dan sesudah datang sirin ditolongnya tuntung ke menjahit. Tetapi baju gamis itu dilihat sirin, tangannya sebelah luas dan sebelah tipit. Tangan yang di sebelah kiwa tipit benar sasak, ini memepan. Dan tangan baju yang sebelah kanan luas macam muhara karung gandum. Maka tatkala Imam Syafi'i melihat tangan baju kuno sebelah, lalu dengan hati dan perangai yang baik tadi, ia berkata, hai tukang jahit, mudah-mudahan engkau diberi ganjaran oleh Allah. Aku banyak terima kasih. Ini tangan baju yang luas, bagus membuat kitab. Kalau saja 2 buting kitab. Dan ini tangan baju yang sempit, bagus buat aku keutuh nyaman, namanya mesin kada lulu. Maka sirin lalu turun. Bapaknya turun di hadapan topot penjahit itu juga ada suruhan raja. Ulun tadi pun ke rumah Sempian, ya, bocah Imam Syafi'i membawa kiriman raja nih ke Sempian. Ujar di rumah pian ini kada ada Sempian di pasar. Jadi ini pun ulun apa bolehkah manjulan ke rumah pian atau ulun julung di sini aja kah? Ujar sirin gak ada julung di sini. Sekali diterima kiriman raja tadi hadiah 10.000 dirham di perak. Maka tatkala Sinang menjulung tadi sudah berjalan, Imam Syafi'i lalu memanggil hambanya si tukang jahit. Hamba tukang jahit, sini nak, julungnya kan lawan petuan hitam tukang jahit. Ini aku berhadiah. Ini adalah hak, ini bisa memikirkan, mentafsirkan, mengulahkan baju gamisku. Aku nunggu bawa kitab, diulahkannya gonol dengan baju sebelah, nyaman buat kitab, yang sebelahnya halus, nyaman bau uduk. Jadi oleh karenanya bagus memikirkan itu, ini sampai akan aku bahagia 10.000 dirham. Maka akhirnya si tukang jahit itu betapa siapa datang itu. Ujar orang itu, ya Imam Syafi'i. Maka lalu ia menyasar dan mencium batu sirin, minta ampun, minta odor, minta maaf. Ulun pun kada kenal lawan Sufyan. Kemudian ia lalu berkata, ulun berhenti untuk menjadi tukang jahit. Ulun menjadi khaddam Sufyan, harap ulun diterima seumur hidup ulun menjadi khaddam Sufyan. Imam Syafi'i lalu menerima. Maka akhirnya si tukang jahit tadi menjadi sahabat Imam Syafi'i yang alim. Macam itu keadaan ilmu Imam Syafi'i dan sifat perangai sidik dan ibadat sidik. Adapun yang keempat yaitu
Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut Imam Hambali radhiyallahu anhu. Ini dilahirkan tahun 164. Jadi 14 tahun ulang ta'anum dari Imam Syafi'i. Adalah Imam Hambali hafal hadis alfu hadis, 1000 hadis, 1.000.000 hadis menghafal. Dan mengambil ilmu kepada Imam Hambali oleh guru-guru ulama-ulama yang besar. Di antara murid sirin Imam Bukhari, yang mengarang Sahih Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, rahimahullah. Ketiganya ini adalah murid oleh Ahmad bin Hanbal. Maka seterusnya Ashabus Sunan yang 6 yang mengarang kitab hadis yang 6, yaitu Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Tarikh ringkas mereka itu: Bukhari dilahirkan tahun 194, betul pada Imam 4 kali. Muslim dilahirkan tahun 204, Tirmidzi dilahirkan tahun 209, Nasa'i dilahirkan tahun 215, Ibnu Majah dilahirkan tahun 209, Abu Daud dilahirkan tahun 202. Dan dari yang ke-6 itu ada kedua yang orangnya selain dari alim hadis juga menjadi orang alim faqih. Pertama Nasa'i dan kedua Abu Daud. Dan keduanya ini Nasa'i dan Abu Daud bermazhab Imam Syafi'i. Jadi nang pengarang Sunan nang 6 itu dua yang bermazhab Syafi'i. Pertama Nasa'i dan kedua Abu Daud. Seperti demikianlah disebutkan oleh Dimyati di dalam tarikhnya. Di sini ada satu masalah. Orang bertanya, Jepang tidak usah bermazhab yang 4, hanya mengambil paham sendiri dari Quran dan hadis. Bagaimana? Maka jawaban itu sudah dijawab oleh Sawi di dalam hasiah tafsirnya atau segala lainnya. Tidak boleh keluar daripada mazhab yang 4 dengan mempaham sendiri di Quran dan hadis. Karena keluar dari mazhab yang 4 dan mempaham sendiri di Quran dan hadis itu adalah salah satu usul sesatnya golongan-golongan yang sesat. Pokok kesesatan golongan-golongan yang sesat adalah keluar daripada mazhab yang 4. Misalnya kaum Qadariyah, kaum Jabariyah, kaum Mu'tazilah, kaum Falasifah, kaum Mujassimah dan sebagainya. Mereka keluar dari mazhab yang 4. Mereka mempaham sendiri langsung di Quran, di hadis. Mereka menjadi sesat. Kaum Mujassimah beritikad Allah ba'ikum, berjisim, duduk di atas aras. Maka itu adalah paham yang sesat, paham yang bertentangan dengan mukhalafah bil hawadits. Mereka mengambil dalam Quran firman Allah, Innallaha istawa 'alal 'arsy. Allah duduk di atas aras. Jadi kepadanya ba'ikum. Itulah dikatakan kaum Mujassimah mengatakan Allah berjisim. Oleh karena mempaham sendiri, tidak ikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ia lalu menjadi sesat, menyesatkan. Demikian pula golongan Jabariyah beritikad semua perbuatan Tuhan. Kita ini terdapat bedanya macam bulu ayam dari betali digantung di pohon kayu. Tidak ada berkemauan hendak ke hulu, ke hilir, ke laut, ke darat, hanya menghadang angin.
bilangin bersih kolo tak kolo bulu ayam menang berikat tadi angin telir sekailir menghadang angin saja. Kita ini pun menghadang perbuatan Tuhan saja. Maka jika orang mengerjakan taat ibadat, perbuatan Tuhan, mengerjakan maksiat, perbuatan Tuhan, semuanya perbuatan Tuhan saja. Akhirnya rusak taklid pula perbuatan Allah semuanya. Ia berdalil dengan Quran, tapi pahaman sendiri. Firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah lah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Semua dijadikan oleh Allah. Lalu bangun golongan Mu'tazilah sama juga Qadariyah membantah kaum Jabariyah itu. Kamu sesat, ujar Mu'tazilah dan Qadariyah menghitap kepada Jabariyah. Kalau kamu katakan semua perbuatan Tuhan, apabila orang berjalan, Tuhan yang berjalan. Bila orang makan, Tuhan makan. Bila orang duduk, Tuhan duduk. Itu sesat. Kami tidak mengikut. Kami tidak mau menjalani jalan yang sesat itu. Lalu yang berdua ini lari ke jalan lain, tetapi jalan sesat pula. Jalan mengitikadkan kita ini bisi perbuatan sendiri, bisi kekuasaan sendiri yang diberi oleh Allah. Maka ini pun sesat. Ini pun berdalil dengan ayat firman Allah tadi. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Kamu walaupun pada kami bang. Jadi kita bisi perbuatan sendiri. Jadi mengakui bisi kekuasaan sorong. Nah keduanya itu golongan sesat. Golongan ahlus sunnah wal jamaah adalah di tengah-tengah dua jalan yang sesat itu. Yaitu kita ini adalah makhluk Allah. Semua yang terjadi adalah perbuatan Allah. Tetapi bagi kita ada mempunyai usaha dan ikhtiar. Ada di sisi ngajak. Dengan sebab kita menyengaja ada usaha ikhtiar itulah apabila kita mengerjakan taat ibadat lalu kita diberi pahala. Bila kita mengerjakan maksiat kita disiksa. Dalilnya pun ayat tadi juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Tapi kamu di situ ada bagi kita usaha dan ikhtiar. Sekalipun usaha ikhtiar kita itu sudah memberi bekas, tetapi kita ada namanya ikhtiar. Dari itulah maka perbuatan kita terbagi dua. Perbuatan ikhtiari dan perbuatan istirori. Yang kita ikhtiari macam kita mengambil kipas kita ikhtiari menjalankan, tetapi ada pulang masih istirori tergagah macam orang garing melihat dingin menggetar bergerak tangan itu kan ada ikhtiar semata-mata tergagah. Maka itulah berbeda perbuatan ikhtiari dan perbuatan istirori. Ada disebutkan kisah orang bahari kurang lebih bini sudah tua keduanya. Waktu subuh turunan keduanya ke batang nak mandi. Yang laki membawa ember, yang bini membawa gayung. Begitu sampai ke tepian batang, si laki telingsir coblong tergugur. Jar bini pahit mula berdulu bercabur, lalu mang bini macul ke kamban, macul baju, lalu menghadap ke batang ucap membaca nawal kuruf al-hadasil akbar anjamil badan fardon alayya lillahi ta'ala, coblong bercabur. Nah laki bercabur, bini bercabur samalah. Dan selain tetapi kepada kaum Jabariyah sama dengan akal yang waras dapat membedakan yang tergagah bercabur. Nah, ada usaha ikhtiar bercabur. Disitulah tempat taklid. Bila orang sengaja mengerjakan kebaikan dapat pahala, sengaja mengerjakan kejahatan dapat dosa. Itu paham ahlus sunnah wal jamaah. Itu paham yang benar, tidak mengikuti paham itu.
pernah terjadi golongan kaum Qadariyah, Mu'tazilah yang mengakui bisi perbuatan seorang berdatang lawan seorang bini-bini dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Si bini-bini ini orangnya pintar, orang alim juga, terima, selalu diterima. Sesudah berkerubut malam, ujar bini lagi, mbah lagi, ujar lagi, sudah berharap karena puasa lagi. Ayo ujar bini, ujar kamu isi kekuasaan orang, ayo lagi. Kada jangan lagi letih, sudah aku mengakui aja, kada bisi usaha, kada bisi kekuasaan orang. Akhirnya menjadi rojo, menjadi turut sejenis mengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di dalam sawi menyebutkan wal khariju anil madhahibil arba'ah dhalun mubil wa rubbama addahu dzalika lil kufri fa innal akhdha bi zawahiril kitab was sunnah min usulil kufri. Keluar dari mazhab yang empat sesat menyesatkan, karena keluar daripada mazhab empat itu setengah daripada asal kesesatan, asal kekafiran. Itulah maka kewajiban bagi kita yang bukan sampai derajat mujtahid mutlak semacam keadaan orang sekarang ini, wajib bertaklid kepada salah satu mazhab yang empat tadi, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan arti salah satu macam tersebut dulu tadi, anaknya satu-satu, mazhab Malik, kalau sudah nak alih Syafi'i, kada boleh ambil mereka, mana yang cocok nak ambil sini, ambil sana, maka akhirnya taufik jadi mazhab yang kelima, keluar dari mazhab yang empat. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi pengetahuan yang manfaat bersama-sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.